Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semua orang yang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya bersama teman-teman saya akan mempresentasikan video terkait akuntansi, yaitu PSAK 19 yang membahas tentang aset tak berwujud. Langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama yaitu aset tak berwujud, di mana aset tak berwujud adalah aset non-matter teridentifikasi tanpa wujud fisik, di mana aset tak berwujud ini merupakan aset namun dia tidak ada wujud fisik ya, bukan seperti mobil ataupun peralatan-peralatan pabrik seperti itu yang kelihatan fisiknya namun dia tidak terlihat fisiknya, namun dia tetap memiliki value sebagai aset. Lalu pada paragraf ke-9 di PSAK 19 ini ada tertulis entitas seringkali mengeluarkan sumber daya maupun menciptakan liabilitas dalam perolehan, pengembangan, pemeliharaan, atau peningkatan sumber daya tidak terwujud, seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, desain dan implementasi sistem atau proses baru, lisensi, hak kekayaan intelektual, pengetahuan mengenai pasar, dan merek dagang. Nah, contoh umum lainnya itu seperti piranti lunak komputer, paten, hak cipta, film, daftar pelanggan, hak penjaminan, hak mancing, kuota impor, waralaba, hubungan dengan pemasok atau pelanggan, kesetiaan pelanggan, pangsa pasar, dan hak pemasaran. Jadi aset tak berwujud ini banyak sekali. Jadi contohnya kalau kita lagu-lagu artis itu tuh mereka memiliki hak ciptanya masing-masing. Bahkan nama brand seperti misalkan Nike atau brand-brand Adidas itu tuh mereka punya itu tuh merupakan aset tak berwujudnya juga mereka gitu. Jadi itu value mereka juga. Dan lalu materi selanjutnya itu, nah namun walaupun dikatakan di 9 itu semuanya merupakan aset tak berwujud yang nomor 9 ini, namun ada juga paragraf yang menyatakan bahwa tidak semua unsur yang dicantumkan pada paragraf 9 yang sebelumnya tadi saya sebutkan itu memenuhi definisi aset tidak berwujud, yakni keteridentifikasian, pengendalian atas sumber daya, dan adanya keuntungan ekonomis di masa depan. Jadi untuk mendefinisikan bahwa itu namanya aset tidak berwujud, itu terus ada keteridentifikasian, ada pengendalian atas sumber daya, dan adanya keuntungan ekonomis di masa depan. Nah, lalu pada paragraf ke-12 dikatakan suatu aset dikatakan dapat teridentifikasi jika dapat dipisahkan, yaitu dapat dipisahkan atau dibedakan dari entitas dan dijual, dipindahkan, dilisensikan, disewakan, atau ditukarkan, baik secara individual atau bersama dengan kontrak terkait. Aset atau liabilitas teridentifikasi terlepas dari apakah entitas bermaksud untuk melakukan hal tersebut, atau B, timbul dari kontrak atau hak legal lainnya terlepas dari apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak-hak dan kewajiban lainnya. Itu merupakan suatu aset yang dikatakan dapat teridentifikasi jika syarat-syaratnya seperti itu. Lalu pada paragraf ke-13, entitas mengendalikan aset jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomis masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomis tersebut. Kemampuan entitas untuk mengendalikan manfaat ekonomis masa depan dari suatu aset tidak berwujud biasanya timbul dari hak hukum yang dapat dipaksakan dalam suatu pengadilan. Jadi harus ada hukumnya, hak legalnya atau hak hukumnya dalam pengendalian aset tak berwujud ini. Karena jika kita tidak ada bukti atau mungkin hak hukumnya dalam mengontrol aset tak berwujudnya, maka akan kesulitan untuk entitas untuk mengendalikan aset tersebut gitu. Lalu selanjutnya pada paragraf ke-17 dikatakan bahwa manfaat ekonomis masa depan yang timbul dari aset tidak berwujud dapat mencakup pendapatan dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya, atau manfaat lain yang berasal dari penggunaan aset tersebut oleh entitas. Sebagai contoh, penggunaan hak kekayaan intelektual dalam suatu proses produksi tidak meningkatkan pendapatan masa depan, tapi menekan biaya produksi masa depan. Lalu selanjutnya pada paragraf ke-21, aset tidak berwujud harus diakui jika dan hanya jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut. Dan yang kedua, biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Seperti itu. Lalu lanjut lagi kepada paragraf nomor 27, biaya perolehan aset tidak berwujud terdiri dari harga beli termasuk biaya masuk dan pajak pembelian yang tidak dapat direstitusi, lalu setelah dikurangi diskon dan rabat, dan B, seluruh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam persiapan aset untuk digunakan sesuai dengan intensinya. Itu merupakan biaya perolehan aset tidak berwujud yang terdiri dari harga beli dan seluruh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung. Lalu selanjutnya
Pada paragraf ke-28, contoh dari biaya yang dapat dikaitkan langsung yang kepada aset tak berwujud ini. Pertama itu ada biaya imbalan kerja. Yang kedua ada biaya profesional yang muncul secara langsung untuk membawa aset ke kondisi kerja atau siap digunakan. Lalu yang ketiga ada biaya untuk menguji apakah aset tersebut dapat berfungsi dengan baik. Itu merupakan adalah contoh dari biaya yang dapat dikaitkan langsung ke aset tak berwujud. Lalu pada paragraf ke-29, contoh dari pengeluaran yang tidak termasuk biaya aset tidak berwujud. Ini ada tiga, yaitu yang pertama biaya untuk memperkenalkan produk atau jasa baru termasuk biaya iklan dan kegiatan promosi. Lalu yang kedua biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi atau pelanggan baru termasuk biaya pelatihan karyawan. Dan yang ketiga adalah biaya administrasi dan overhead umum lain. Ini tidak termasuk dalam pengeluaran tidak termasuk dalam biaya aset tidak berwujud. Gitu. Lalu untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Jika aset tak berwujud diperoleh dalam kombinasi bisnis, maka biaya perolehan aset tak terwujud adalah nilai wajar aset pada tanggal akuisisi. Nilai wajar dari aset tak berwujud akan mencerminkan perkiraan pelaku pasar pada tanggal akuisisi tentang probabilitas bahwa manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari aset tersebut akan mengalir ke entitas. Dengan kata lain, entitas memperkirakan adanya arus masuk manfaat ekonomi bahkan jika ada ketidakpastian mengenai waktu dan jumlah arus masuk tersebut. Selanjutnya ada akuisisi melalui hibah pemerintah. Akuntansi hibah pemerintah tak berwujud maupun hibah pada awalnya dengan nilai wajar jika entitas memilih untuk tidak, dan pengungkapan bantuan pemerintah entitas dapat memilih untuk mengakui baik aser mengakui aset pada awalnya dengan nilai wajar, maka entitas mengakui aset pada awalnya dengan nilai nominal ditambah dengan segala pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung dalam menyiapkan aset tersebut agar dapat digunakan sesuai intensi penggunanya. Selanjutnya ada biaya perolehan aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Biaya perolehan aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal sebagaimana dimaksud adalah jumlah pengeluaran yang terjadi sejak tanggal aset tak berwujud pertama kali memenuhi kriteria pengakuan biaya perolehan aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal terdiri dari seluruh biaya yang dibutuhkan yang dapat diatribusikan secara langsung untuk menseluruh dan mempersiapkan aset-aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah yang pertama itu ada biaya bahan baku dan jasa yang digunakan atau dikonsumsi dalam menghasilkan aset tak berwujud. Yang kedua itu ada biaya imbalan kerja. Yang ketiga itu ada fee untuk mendaftarkan hak hukum. Yang keempat itu adalah amortisasi paten dan lisensi yang digunakan untuk menghasilkan aset tak berwujud tersebut. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai manfaat ekonomis masa depan di PSAK 19. Jadi untuk manfaat ekonomis masa depan merupakan potensi aset tak berwujud untuk menghasilkan pendapatan, menghemat biaya, atau memberi nilai tambah lain bagi entitas. Sumber manfaat ekonomis ini terbagi menjadi tiga, yaitu hak cipta, perjanjian hukum, dan kerahasiaan informasi. Untuk hak cipta, di mana fungsinya itu melindungi karya intelektual sehingga hanya entitas yang dapat memanfaatkannya. Lalu yang kedua, perjanjian hukum di mana membatasi akses pihak lain terhadap aset melalui perjanjian eksklusif. Lalu yang ketiga, kerahasiaan informasi di mana informasi dapat dijaga melalui kontrak atau perjanjian kerahasiaan atau yang sering disebut non-disclosure agreement. Contohnya seperti kekayaan intelektual yang digunakan dalam proses produksi, hak-hak non-kontraktual yang meningkatkan pendapatan meskipun tidak secara langsung mengurangi biaya. Baik, selanjutnya yaitu pengakuan dan pengukuran aset tak berwujud. Jadi dalam pengakuan dan pengukuran aset tak berwujud ini harus memenuhi dua kriteria pengakuan sebagai berikut. Yang pertama, di mana manfaat ekonomis masa depan dapat ditukar secara andal. Lalu yang kedua, biaya yang dikeluarkan memiliki hubungan langsung dengan aset yang dikembangkan atau diperoleh. Lalu yang kedua, biaya yang dikapitalisasi mencakup dua hal, yaitu biaya awal untuk memperoleh
atau mengembangkan aset. Kedua, pengeluaran selanjutnya untuk menambah, mengganti, atau memperbaiki aset dengan manfaat tambahan. Lalu selanjutnya, konteks dalam penerapan PSAK 19 ini terdapat 3 hal sebagai berikut. Di mana yang pertama, pengakuan dalam kombinasi bisnis, misalnya pengukuran goodwill. Kedua, pengukuran awal aset dari hibah pemerintah. Yang terakhir yaitu goodwill yang dihasilkan secara internal. Selanjutnya yaitu karakteristik dan tantangan pengakuan. Jadi yang pertama ini sifat untuk aset tak berwujud ini merupakan sebagian besar pengeluaran selanjutnya digunakan untuk mempertahankan manfaat ekonomis yang sudah ada. Lalu yang kedua, sulit mengaitkan pengeluaran tambahan langsung dengan aset tertentu, terutama yang terkait dengan merek, hak pelanggan, atau goodwill internal. Selanjutnya yaitu praktik akuntansi. Jadi untuk praktik akuntansi terdapat dua, yaitu pengeluaran tidak langsung dan pengakuan dalam laba rugi. Untuk pengeluaran tidak langsung yaitu biaya untuk elemen seperti merek, kepala surat kabar, atau daftar pelanggan seringkali tidak diakui secara individual sebagai aset. Lalu yang kedua, pengakuan dalam laba rugi, di mana biaya seringkali langsung diakui dalam laporan laba rugi karena tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pengembangan bisnis secara keseluruhan. Oke, jadi selanjutnya kita masuk ke penghentian dan pelepasan aset tak berwujud. Jadi, aset tak berwujud dihentikan pengakuannya jika dilepas atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dalam penggunaan dan juga pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang muncul dari penghentian pengakuan aset tak berwujud ditentukan sebagai selisih antara hasil neto pelepasan jika itu terdapat dan jumlah tercatatnya aset. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya dan karena keuntungan itu tidak diakui sebagai pendapatan. Lalu entitas juga mengungkapkan hal lalu kita juga masuk ke pengungkapan, ya di mana entitas mengungkapkan hal berikut untuk setiap kelas aset tak berwujud, dipisahkan antara aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tak berwujud yang lain. Yang pertama ini adalah umur manfaat tidak terbatas atau terbatas, dan jika umur manfaat terbatas, umur manfaat atau tarif amortisasi yang digunakan. Lalu metode amortisasi yang digunakan untuk aset tak berwujud dengan umur manfaat yang terbatas. Lalu yang ketiga, jumlah tercatat bruto dan akumulasi amortisasi secara gabungan dengan akumulasi rugi penurunan nilai pada awal dan akhir periode. Dan yang keempat adalah pos dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang mana amortisasi aset tak berwujud termasuk di dalamnya. Suatu kelas aset tak berwujud adalah pengelompokan aset yang memiliki sifat dan digunakan yang serupa dalam kegiatan operasi entitas. Contoh dari kelas terpisah itu mencangkup dari yang pertama adalah nama merek, yang kedua adalah kepala surat kabar dan judul publisitas, lalu yang ketiga adalah piranti lunak komputer, lalu yang keempat adalah lisensi dan sewa waralaba, lalu yang kelima ada hak cipta, paten, hak kekayaan intelektual industri lain, dan hak operasional dan penyediaan jasa lain. Nah yang keenam ada resep, formula, model, dan desain rupa, lalu yang terakhir adalah aset tak berwujud dalam pengembangan. Oke, aset tak berwujud yang menggunakan mode revaluasi setelah pengakuan. Jika aset tak berwujud dicatat pada jumlah revaluation, maka entitas mengungkapkan hal berikut. Yang pertama adalah berdasarkan kelas aset tak berwujud seperti di tanggal efektif revaluasi, terus jumlah tercatat tak berwujud dan evaluasi, dan jumlah tercatat yang akan diakui jika aset tak berwujud diukur dengan model biaya setelah pengakuan awal sesuai dengan paragraf 74. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertukaran aset serupa. Pada persyaratan di paragraf 130 aset tak berwujud, untuk menerapkan pernyataan ini secara prospektif berarti jika pertukaran aset diukur sebelum tanggal efektif, pernyataan ini berdasarkan jumlah tercatat aset yang diserahkan. Maka entitas tidak perlu menyajikan kembali jumlah tercatat aset yang diperoleh untuk mencerminkan nilai wajar aset tersebut pada tanggal perolehan. Sekian presentasi dari kami mengenai aset tak berwujud. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih.
Oke, itu sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.